Halo teman-teman, gue Alfa. Selamat datang di channel My Club ID. Salah, gak gitu, ini bukan channel gue. Lu, sini, ini channel lu, kok pembukaannya gue. Silakan, yang punya tempat, silakan. Silakan lo. Halo semuanya, kembali lagi di channel My Club ID. Saya Benny dan hari ini kita akan bersama dengan siapa? Alfa. Iya, udah tahu dong ya. Oh, disclaimer dulu, ini bukan berarti Alfa itu join dengan My Club ID. Harus sampai bikin disclaimer. Ya, nggak ada. Oke, jadi kali ini kita akan menghadirkan sebuah konten spesial untuk teman-teman sekalian karena malam ini, saat video ini ditayangkan, AMD meresmikan sebuah produk GPU baru dari mereka yang mereka sebut dengan AMD Radeon RX 7600. Dan kami berdua melakukan testing barengan dan menghadirkan pendapat kami, hasil pengujian kami terhadap GPU baru dari AMD ini. Oke, dan ini juga lebih ke arah kita mau coba ngebahas apa sih istilahnya kan sejak pembahasan mengenai video RAM itu Betul. Kelihatannya apa ya naik lagi gitu tahun ini, jadi mirip kita balik ke tahun 2000-an ya, dimana mau beli graphic card itu yang dihebohin itu video RAM-nya besar dibandingkan berapa? GPU-nya. Jadi lihat besarnya dulu gitu. Balik lagi ke zaman gua kuliah gitu Yeah. kan. Jadi sebetulnya ini bagus sih kalau dari sisi gua sebagai reviewer, gua senang karena ngelihat ini akhirnya masuk jadi apa ya? Jadi awareness banyak orang, kemudian banyak yang mulai ngetes dan akhirnya kita juga mencoba untuk menghadirkan istilahnya bukan pengujian definitif tapi satu dari berbagai metode untuk mencoba testing limit dari video RAM ini gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat menguji video RAM di GPU itu agak sedikit complicated. Ya. Karena jarang sekali beda kayak memory system. Ya, kalau betul. memory system itu kita mau menguji size-nya, kita tinggal tambahkan atau kurangkan. Kalau di GPU itu jarang terjadi, ya. sulit sekali terjadi. Kalaupun GPU ada yang beda ukuran RAM-nya, kita bisa lihat GPU-nya mungkin beda, atau mungkin GPU-nya sama tapi shader unitnya beda, memory busnya beda. Jadi itu akan menghasilkan karakteristik performance yang beda sekali gitu. Nah jadi video RAM di GPU itu biasanya dibikin itu mengikuti faktor kayak memory busnya dia, kayak tadi lo bilang, memory busnya dia, dan juga segmentasi GPU. Ya. Karena vendor GPU itu kayaknya mereka juga nggak faedah gitu kan produknya. Jadi mereka sulit sekali untuk mengeluarkan video RAM besar kalau itu ditaruh di GPU yang nggak mampu istilahnya. Betul. Walaupun dulu tuh banyak banget sih. Cuman sekarang kayaknya makin kesini ya kalau kita lihat dari seenggaknya 2016 memang ukuran video RAM-nya kelihatan mengalami stagnansi. Ntar yang kita bahas lebih lanjut. Cuman ya intinya kayak gitu bahwa video RAM di GPU itu misalnya kita bicara GPU 128 bit zaman sekarang itu memori kontrol yang cukup umum gitu ya. Mereka tuh IC-nya kalau nggak 4 adalah 8 gitu, konfigurasi kayak gitu. Dengan satu IC-nya tuh rata-rata biasanya ukurannya sekarang 2 GB paling gede. Kita belum ketemu yang lebih gede lagi sekarang. Jadi ukuran pilihannya berarti untuk GPU kelas mainstream 128 bit itu kita cuma punya 8 GB atau 16. Yang ya makanya lompatnya nggak enak banget gitu ya. Makanya kayak istilahnya dari kubu hijau sendiri si Nvidia mereka jadi punya GPU mid range 16 GB yang lebih gede daripada GPU kelas atasnya dia gitu. Jadi itu yang terjadi dan karena variasi pengujiannya banyak sekali, kita mau coba fokus akhirnya untuk menghadirkan testing istilahnya kayak 8 GB plus kelas atasnya itu 12 yang kita ketemu gitu ya. Yang kebetulan kayaknya ekspektasi kelasnya setara, harusnya mirip ya. Betul. Kita jadinya akhirnya membandingkan 7600 ke 3060. RTX 3060. 3060 nya kan yang 12 GB gitu ya. Dan kita berharap mereka berdua istilah ditaruh di kelas harga yang serupa. Ya. Hopefully 7600 lebih murah gitu ya. Nggak melar. Kalau melar kasihan dia sendiri sih. Tapi anyway, dan juga walaupun gue sangat ingin menghadirkan pengujian AI Stable Diffusion menggunakan Waifu Bench gitu. Dan content creator ya. Content creation. Sama content creation in general. Sayangnya waktunya nggak memungkinkan. Ini kita ngetesnya udah berdua ya. Ini ngetesnya udah kejar tayang dan ngetesnya udah berdua juga akhirnya. Jadi kita ngetes hanya di spesifik skenario gaming. Jadi gaming di 1080p dengan skenario mentok kanan atau hampir mentok kanan misalnya kayak gitu. Ya. Jadi kayaknya begitu aja untuk penjelasan pengujiannya. Kayak kita masuk ke GPU aja kali Ben.
Lu Oke. mau jelasin itu RX 7600-nya dulu mungkin. By the way, thank you buat pinjamannya. Jadi gue bisa ngerasain 7600. Yang minjamin AMD kok. Oh iya, bukan oke. dari MacLab. Thank you. Penjelasan singkat tentang AMD Radeon RX 7600 ini sendiri itu sebenarnya ada di target mainstream ya, Pak ya? Iya, berarti kalau nggak harusnya salah. mid-range. Ini bukan GPU high-end. Bukan GPU high-end ya. Segmennya jelas beda banget. Iya, tapi juga bukan GPU Kerehore lah. Iya. Bukan juga Kerehore. Di tengah-tengah. Bukan 6500 XT. Nah, ekspektasi harganya nggak tahu ya nanti kalau ini berubah ya, yang kami dapatkan tuh di 299 USD ya. Menarik. Di batas bawahnya ya. Dan itu start from Ya, start from. Kita Jadi berharap kamu melarang nggak parah. ya jangan AMD tolong jangan melarnya parah-parah. Demikian juga vendor-vendor partnernya AIB-nya juga jangan banyak tingkah deh dengan harganya ya. Semoga kemudian ini dibuat untuk target market di 1080p gaming. Ya, karena according- 1080p itu masih paling rame kalau paling rame sekarang, betul. Dan kedua kan di 1440 Oh iya, Betul. second base-nya 1440. Nah, calon komputernya udah jelas itu ada di RTX 30, 60. 12 giga berarti. 12 giga. Terus 3060 ada yang 8 giga juga nggak Betul, Gue ada. sayang belum pernah ngetes. Dan harusnya beberapa hari sebelum kita syuting ini Ada yang dia GPU umum. baru. Ah, Betul. 4060 Ti 8 giga. 8 giga. Cuman dia harusnya kelas harganya slightly beda. Ya, katanya sih di kepala 399 ya. kepala 7 ya. 399 sama bisa sampai 7. Kepala 7 ya. Oh. Kalau lihat kemarin ya. Iya, tapi ya gue nggak tahu itu kan 8 giga dulu keluar. Ya. Habis itu dia punya Yang 16 giga. Ya, bulan depan. Nah, sayangnya harusnya lawan benernya dia kalau kita mau gen yang sama. Itu adalah 4060 polos Ya. yang harusnya gue lupa Juli kalau nggak salah. Ya, betul. Juli something. Betul. Ya sayangnya jadi nggak bisa dibandingin dan istilahnya Kami ya, juga nggak punya 40 kita juga nggak 60-nya. punya 4060-nya saat ini, dan kalau kita posting sekarang kita nggak gara NDA men. Iya. Jadi intinya ini kita terpaksa memang bandingkan yang kita temu kelas harganya terpaksa cuma 3060 12 Betul. giga gitu kan. Ya. Dan ya walaupun gua sangat ingin ada 67 XT dan 6600 600. polos, itu nggak dites karena GPU-nya nggak ada ya teman-teman. GPU ada dan waktunya juga sangat-sangat mepet Ini sekali. kita 3 hari something ini. Ini mungkin salah satu tes gue yang pertama yang gue maksa 3 hari, dan biasanya tes sependek ini dulu gue nggak sebut review, gue sebut kayak gini preview. Review. Ya udahlah ya, sedikit. Ya kalau ya buat Alpha tambahan. itu preview, buat kita ini sudah review lah. MacLab. Ya intinya kita berharap semoga data-datanya nanti cukup memberikan informasi lah. istilahnya kayak Oke, gitu. saya alihkan lagi ke Alpha untuk masalah analisis dan benchmark sintetisnya. Monggo, Oke, Pak. sip. Berarti kita mau coba bahas singkat spesifikasi dan arsitekturnya. Ini gue berusaha dikompres sekecil mungkin karena kasihan mas-mas editor yang ada di sini gitu kan. Oke. Baik, jadi kita bicara arsitektur dan spesifikasinya dulu. Teman-teman bisa lihat tabel berikut ini. Nah, kita bisa lihat di situ mungkin baca cari yang namanya shader unit atau compute unit ya, CU di situ. Kita bisa lihat 7600 itu punya compute unit sedikit lebih banyak daripada kelas kasta sebelumnya, itu RX 6600 generasi sebelumnya, di mana dulu tuh mereka cuma punya sekitar 28 compute unit atau 28 CU. Sekarang 7600 tuh dikasih 32 CU. Nah, di sini juga perbedaan berikutnya, memorinya si 7600 ini kecepatannya sedikit lebih tinggi, dia 18 Gbps bukan 14 Gbps yang lama. Sayangnya ukurannya masih sama, yaitu 8 GB, dan itu adalah poin pengujian kita kali ini. Kita akan lihat itu nanti masuk atau enggak 8 giganya. Dan total board powernya dia sedikit meningkat dari ya tadinya sekitar 130-an, sekarang dia masuk ke 165 wattan. Nah intinya kita bisa mungkin menyederhanakan berarti 7600 ini mirip kayak 6600 atau 6600 XT generasi sebelumnya, dibuat dengan arsitektur yang lebih baru dan juga dengan fabrikasi yang lebih baru. Dan dia juga nanti akan punya media engine dan juga istilahnya kayak decoder, encoder yang sedikit lebih baru karena ini GPU-nya RDNA 3. Kita masuk aja ke bagian clock. Jadi pertama-tama kita bisa lihat bahwa clocknya di 3D Mark Firestrike itu udah di angka sekitar 2,4 GHz ya. Dan kalau kita ganti gamenya, yang teman-teman lihat ini adalah Horizon Zero Dawn, ini sekarang clocknya naik di sekitar 2,6 GHz. Berarti clocknya itu berganti-ganti sesuai dengan load. Dan misalnya kita ganti lagi gamenya, kita bisa lihat dia ada di sekitar 2,5 GHz di situ.
Dan yang terakhir, kalau gamenya enteng sekali seperti Genshin Impact berikut ini, kita bisa lihat clock GPU-nya tuh udah di angka 1 GHz, plus juga Genshin Impact itu kan frame rate-nya di limit, jadi dia power saving banget di situ. Baik, sekarang teman-teman sudah lihat di situ, itu ada sedikit graf. Ini adalah benchmark sintetis yang kita kerjakan di RX 7600. Kita bisa lihat ya, skor 3D Mark-nya di situ. Dia cukup unggul lumayan jauh di 3D Mark Firestrike Graphics Score dan juga seperti Firestrike Ultra. Nah, kita bisa lihat yang unik di sini adalah RX 7600 yang masih unggul di 3D Mark Port Royal, itu yang paling atas ya. 3D Mark Port Royal itu adalah 3D Mark yang menggunakan ray tracing, dan di sini biasanya Nvidia unggul cukup jauh. Sedangkan kita bisa lihat di sini istilahnya beda AMD dengan Nvidia-nya dekat sekali, sehingga performa ray tracing dari RDNA 3 RX 7600 ini kelihatannya meningkat cukup baik dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat temperature. Itu teman-teman udah lihat, gue sedang menjalankan 3D Mark Firestrike Ultra Stress Test. Di situ clocknya sebenarnya cukup konstan ya di situ. Nah, temperaturenya kita bisa lihat di situ ada GPU temperature dan juga GPU hotspot temperature. GPU temperaturenya itu ada di angka 76, itu edge temperaturenya dia, sensornya dia, dan juga hotspotnya istilah di 90. Ini nggak segitunya rendah, tapi juga ya nggak tinggi-tinggi amat sampai gue khawatir si AMD bilang ini aman. Sebenarnya gue nyaman di sekitar 85, sayang mereka set di sekitar 90-an gitu ya. Jadi itu temperature-nya, tapi ini unit yang kita tes ini adalah unit yang kita nyebutnya reference atau made by AMD. Jadi mungkin bisa jadi ada custom design dari AIB yang lain yang mungkin bisa membuat suhu GPU-nya sedikit lebih rendah. Sama ini ada tambahan yang teman-teman sedang lihat itu adalah video 8K 60 dari YouTube yang sedang dijalankan di playback menggunakan RX 7600. Jadi RX 7600 ini memiliki media engine yang serupa dengan RX 7900 series yang seri RDNA 3 kelas atasnya dia. Jadi dia sekarang sudah bisa playback 8K 60 dan sebetulnya dia juga harusnya bisa encode AV1. Sayangnya gue nggak berhasil tes ini GPU-nya lebih lanjut karena pengujian kita lebih banyak karena gaming. Nah, bicara mengenai pengujian utama kita di gaming, mari kita masuk ke Pak Benny aja. Oke, untuk game kita menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Kami menggunakan Ryzen 9 7950X 3D dengan motherboard Biostar AMD A620, namanya A620M PE Pro. Kemudian S-Power DDR5 6200, latensinya CL34 16GB x 2. Power supply dari Cooler Master MWE 1250 watt dan cooler yang kami pakai itu cukup dengan menggunakan AMD Write Prism. Pertanyaannya pasti kenapa kita menggunakan Ryzen 9 7950X 3D? Karena satu-satunya prosesor yang kami bisa punya dua lebih dari satu ya cuma prosesor ini saja. Dan kami menggunakan metode cache mode yang kami set dari BIOS untuk menghindari adanya misperformance saat kita menggunakan dalam Windows ya, karena ada mode cache, mode driver, dan mode frekuensi. Jadi kita tetapkan pada mode cache. Dan kenapa memorinya hanya kami jalankan di DDR5 6000? Karena semata-mata prosesor yang kami gunakan salah satunya hanya bisa berjalan di eMMC DDR5 6000. Oke, itu dengan spesifikasinya. Kemudian kita tampilkan sekarang hasil dari gaming 1080 di ray tracing off dengan setting high. Di sini kita lihat Radeon 7600 cukup powerful pada beberapa game yang kami uji. Di sini total kita menggunakan 6 game dan saya ambil salah satunya saja di Shadow of the Tomb Raider. Terlihat di atas 100 FPS, 135 FPS yang dihasilkan oleh si 7600 FPS berbanding 121 yang dimiliki oleh si GeForce RTX 3060 12GB. Lalu kalau kita lihat di The Witcher 3 Next Gen itu benar-benar tight, benar-benar sama, ada di average frame rate di 65 FPS. Overallnya itu unggul dari 6 game ini ada di 89 FPS berbanding 82 FPS yang dimiliki oleh RTX 3060 12GB. Selanjutnya ini yang tampil adalah hasil dari pengujian 1080p gaming dengan ray tracing on masih di setting high. Dari 6 game title yang kami coba, kita lihat ya masih memiliki performa lebih di RTX 3060, satu-satunya yang bisa menunjukkan performa ray tracing on itu lebih baik ada di game Metro Exodus ya. Dan nilainya seperti kita lihat sedikit lebih unggul GeForce RTX 3060 dengan 12GB. Overall average-nya ada di 50 vs 53
Dan di The Witcher 3, lagi-lagi mereka tight atau berimbang di 37 FPS. Teman-teman yang penasaran dengan performa di atas 1080p, mungkin di 1440p ataupun 4K, saya akan langsung pindahkan ke Babang Alfa. Oke, sip. Thank you, Ben. Jadi teman-teman, walaupun gue sejujurnya ingin melakukan pengujian 1440p dan 4K di semua pengujian seperti biasa, gue biasa menguji 3 resolusi, 1080p, 1440p, dan 4K. Sayangnya waktu pengujian kita yang cuma 3 hari ini tidak memungkinkan untuk kita semua. Gue nambahin sedikit aja kali ya. Coba teman-teman lihat graf berikut ini. Baik, jadi ini Shadow of Tomb Raider yang teman-teman lihat di situ. Itu menggunakan preset highest dengan RT-nya mati, jadi off ya. Jadi ini kita bisa lihat di 1440p, si 7600-nya masih bisa dapat frame rate sedikit lebih tinggi daripada 3060-nya. Jadi kelihatannya keunggulan 12 GB-nya di sini belum kelihatan sama sekali di 1440p-nya. Nah, di 4K yang agak lucu, jadi 3060-nya walaupun ya unggul 1 FPS, walaupun gue cukup yakin ini adalah istilahnya margin pengujian gitu ya. Jadi istilah kalau kita ulang-ulang tuh bisa jadi mirip gitu dua-duanya. Jadi di sini 3060-nya walaupun dia punya video RAM kelihatan memang lebih besar, tapi tidak menunjukkan keunggulan yang segitunya masif di atas 7600 yang 8 GB-nya. Nah, tambahan satu lagi juga. Nah, sekarang teman-teman lihat berikut ini. Ini adalah pengujian Cyberpunk gitu ya, di preset Ultra, RT-nya mati juga. Teman-teman bisa lihat di paling atas yang 1440p, di situ 7600-nya masih unggul juga. Dia ada sekitar 54 FPS-an, dengan 3060-nya hanya dapat sekitar 40-an FPS. Nah, di 1440p ini saat kita menghidupkan opsi seperti upscaling, di FSR 2 RX 7600-nya meningkat cukup jauh ke sekitar 67 FPS average, sedangkan di sini Nvidia-nya kalau pakai FSR dia jadi 50 FPS, kalau dia pakai DLSS naik sedikit dia ke 53 FPS. Sekarang kita masuk ke graf di bawah situ, teman-teman lihat di angka 4K native, di situ frame rate dari kedua GPU ini langsung hancur ya. Jadi baik 7600 dan juga 3060 nggak bisa dapat 30 FPS average di sini, keduanya di bawah 30. Hanya setelah kita menyalakan upscaling, dan upscaling kita pakai FSR performance, berarti itu internalnya 1080p ya. Di situ RX 7600-nya masih dapat sekitar 48 FPS average, sedangkan RTX 3060-nya dapat 36 FPS on average saat menggunakan FSR 2, dan juga dia dapat sekitar 39 saat dia menggunakan DLSS performance. Jadi kelihatannya dengan hasil kayak gini, mau nggak mau kalau kita menggunakan RX 7600 dan kita mau main game di resolusi sangat tinggi seperti 4K ya, gamenya adalah game-game enteng seperti yang teman lihat berikut ini. Itu kayak game Genshin Impact gitu ya, itu masih bisa jalan 4K 60 di RX 7600. りません。 Tetapi ini tetap masih ada pertanyaan dari teman-teman pastinya. Ini gimana dengan game-game yang luar biasa menghebohkan akhir-akhir ini seperti Forspoken, Jedi Survivor, The Last of Us Part 1 maupun Hogwarts Legacy. Nah, di sini kita akan menampilkan ya, Fa ya. Ya, ini istilahnya kita cukup tahu buat teman-teman pasti concern dengan game-game next gen tersebut. Yang sayang sekali, mohon maaf, kita nggak bisa tes segitunya detail karena gue sendiri masih cari istilahnya skenario benchmark dari game-game ini, karena kayak The Last of Us itu nggak ada benchmark integrated. Kemudian Jedi Survivor kelihatannya nggak ada, Hogwarts juga belum ada. Karena bahkan baru tadi malam sebetulnya gue beli itu Hogwarts Legacy, saking penasaran ya pengen coba gitu. Jadi ini footage paling mahal ya kayaknya? Iya, ini footage paling mahal buat pengujian kali ini gitu. Jadi jadi berikut ini teman-teman bisa lihat pengujian game-game yang tadi kita sebut, dan itu semuanya jalan di setting 1080p di preset mentok kanan atau hampir mentok kanan tanpa ray tracing. Silakan teman-teman ya.
That's it. Oh, damn. Gotcha. The advantage is ours. All right. Yeah. Puas kan melihat game-game yang dianggap sangat sakti, sangat menguras memori VRAM yang selama ini dibicarakan di forum-forum maupun community gaming. Oke, kita sampai pada rangkuman atau kesimpulan kita, Fa ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah Radeon RX 7600 ini on spot atau sesuai target dengan apa yang AMD minta kira-kira? Oke, jadi ini agak sedikit tricky question sebenarnya. Kalau pertanyaannya apakah sesuai klaim, di mana AMD klaimnya adalah 1080p. Ini VGA sesuai klaim, exactly sesuai klaim. Yang jadi problem, ngepas. Jadi gue tidak bisa bilang ini segitunya berlebihan gitu, karena istilahnya ya AMD mau bilang kamu bisa mendapatkan frame rate yang cukup nyaman buat 1080p. Yang kita lihat tadi beberapa game-game tambahan kita, dia masih dapat frame rate yang lumayan lah istilahnya. Mungkin nggak segitunya berlebihan dan tumpah-tumpah, terutama di next gen gaming tadi gitu kan. Tapi dia masih istilahnya memberikan performa yang memadai di sini. 8 giganya ya seenggaknya di game-game yang kita tes ya teman-teman, nggak kelihatan segitunya obsolete. Dan sebaliknya di kelas segmen GPU yang harganya sama, si VRAM 12GB di 3060-nya yang nggak kelihatan memberikan istilahnya performance advantage gitu kan. Karena mungkin di segmen 1080p ini bebannya belum segitunya berat ke istilahnya ukuran video memorinya gitu. Sedangkan istilahnya begitu kita coba tingkatkan tadi, walaupun testingnya sangat singkat ya 1440p dan 4K-nya tadi, saat kita tingkatkan resolusinya, yang terjadi di sini 3060-nya lebih kelihatan delimitasi sama GPU-nya, bukan sama memori yang 12 GB, memori yang dia pakai gitu. Sebetulnya lebih menarik sih untuk kita gali lebih dalam mungkin di waktu nanti mendatang gitu, untuk kita lihat istilahnya 8 GB tuh break-nya di mana gitu. Tapi untungnya di beberapa skenario yang kita tes tadi, kita belum lihat 8 GB-nya jadi segitunya problem, karena memang GPU-nya juga segmen harganya dan kelasnya di situ gitu. Nah, kalau teman-teman tadi ini masih mau maksa jalan di resolusi di atas 1080p, seperti tadi 1440p dan 4K, ya pasti ada trade-off-nya lah ya. Kita harus memainkan upscaling, kita ubah di quality untuk di 1440p, dan kita ubah ke performance kalau kita mau main di 4K. Masih playable buat teman-teman yang hard to play di 1440 ataupun 4K. Tapi pakai upscaling. Anyway, kalau misalnya gamenya tidak memberikan upscaling, sebetulnya AMD juga punya fitur RSR namanya, jadi yang ditaruh di driver gitu. Cuma jadi ya ini istilahnya 8 GB ini seperti keyword gue tadi, ini ngepas. Jadi begitu kamu mau jalankan sesuatu yang di luar peruntukannya dia, di luar kelasnya dia, ya siap-siap sama kompromi macam upscaling, kompromi mungkin kamu harus cari, misalnya ketemu game yang segitunya problem sama tekstur, kamu cari setting tekstur terus turunin satu step gitu, atau ya tadi ya pakai RSR, FSR dan lain sebagainya. Dan istilahnya GPU 12 GB yang kita pakai ini ya istilah to be fair dia sama-sama GPU mid range juga gitu, walaupun 12 itu nggak mewakili 12 GB semua gitu ya. 12 GB itu masih ada 7 XT, 12 GB masih ada 4070 bahkan gitu kan. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong VRAM lagi, kita balik ke topik hot yang ada sekarang. 12 GB ini benar-benar menunjukkan keunggulan nggak dibanding 8 GB kalau kita lihat dari 7600? Benar ya? RTX 3060 yang kita lawan tuh kan
satu generasi sebelum si satu generasi 7600 kita masih belum tahu performasi RTX 4068 GB Ti 4060 Ti yang 8 GB ini seperti apa. Tapi dari sini kita bisa memberikan gambaran 12 GB itu bener nggak sih akan menjadi next, atau 8 GB itu udah selesai lah kita harus upgrade ke 12 GB. Perhitungannya di sini menurut gua sih lebih ke arah seberapa, mungkin orang-orang ini juga teman-teman kita ini pada concern seberapa powerful GPU-nya sampai dia kan di limit sama 8 GB itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, si 7600-nya dengan GPU kemampuan kelas kayak gini, misalnya bisa ada opsi 12 GB gitu, mungkin nggak segitunya faedah karena saat kita tingkatkan resolusinya dan lain-lain bisa jadi GPU-nya jadi limit. Jadi untuk skenario spesifik yang kita tes 1080p ini, gue tidak melihat istilahnya di atas 8 GB untuk kelas GPU yang kayak gini tuh memberikan faedah segitu tingginya. Istilahnya itu dari segi video memory. Walaupun kalau seandainya gue boleh nambahin sedikit gitu ya, AMD itu dulu terkenal sebagai pionir mereka ngasih video RAM gede tahun 2016. Iya. Polaris. Itu Polaris, betul. salah satu VG yang sempat kepasang di PC gue lumayan lama. RX 480 itu ada menghadirkan 8 GB di kelas $200-an gitu. Kali ini kelihatannya bagi gue pribadi, ini opini pribadi ya teman-teman, AMD tuh kayak kehilangan momen untuk mereka bilang kita punya GPU 16 GB di kelas $300 istilahnya kayak gitu. Yang sayangnya tidak terjadi gitu ya. Tapi anyway, mungkin situasinya saat itu berbeda dengan sekarang sih. Competitiveness saat itu ketika itu muncul dengan si kubu hijau itu situasinya berbeda dengan saat ini. Mungkin itu yang mereka bisa lakukan. Tapi sekarang kalau kita lihat bagaimana market GPU sekarang agak sedikit slow down dan orang mungkin banyak yang tidak bertanya-tanya ini GPU mau dibawa kemana. Ini yang menyebabkan mungkin AMD memiliki strategi seperti ini. Dan itu kemarin pas waktu di press briefing kalau nggak salah ada yang nanya ini beneran bakal 16 GB apa enggak. Intinya AMD jawabannya seperti biasa, official sekali. Mereka bilang kita nggak bicara soal feature products gitu kan. Semua RX 7600 yang saat keluar semuanya 8 GB. Membuat gue mikir, aduh gue pengen penasaran aja gitu. Karena kalau itu keluar gue jadi bisa lihat oke 8 GB tuh breakingnya kapan gitu. Gue pengen lihat 8 GB ini breakingnya di sebelah mana. Tapi anyway itu soal video memory sih. Walaupun ini mungkin nggak segitunya konklusif, hopefully informasinya memberikan istilahnya sedikit tambahan info buat teman-teman memang segitunya nyari dan takut apakah saya benar-benar memang di kelas ini saya harus cari 12 GB gitu. Dan kelihatan bukan 12 GB-nya yang jadi memberikan pengaruh utama di pengujian yang kita lakukan ya. Gitu. Bagi teman-teman yang memang sangat sensitif untuk membayar listrik, kita ada sedikit ulasan tentang GPU power dari kartu grafis ini. Di sini kami tampilkan table atau grafik di mana kami mengukur konsumsi GPU only dalam watt untuk game Horizon Zero Dawn dan juga 3D Mark Fight Strike Ultra. Di sini kita lihat angka sedikit ya, Faya. Lebih hemat sedikit lah si 7600 ini. Lebih hemat walaupun belum segitunya. Gue nggak bisa bilang ini bedanya masif, ini bedanya tipis. Dan memang karena mereka berdua itu ditaruh di TDP, istilah kelas TDP nggak segitu jauhnya beda. Gue pas kita 7600 tuh 165 watt. Kalau 3060 itu tergantung desainnya itu batas bawahnya kita 180. Jadi ya mereka bedanya nggak segitu jauh. Tapi begitu kita coba lihat performance per watt atau FPS seperti yang tampil sekarang yang tampil teman-teman lihat berikut ini, kita bisa lihat bahwa RX 7600 kelihatan memiliki efisiensi yang lumayan gitu ya. 26%. Walaupun to be fair ya, Nvidia-nya belum ditune di undervolt, 7600 juga belum sempat sayangnya untuk kita tune undervolt untuk lihat benar-benar kalau kita pentokin bawah itu kayak gimana sih. Soalnya sejauh ini ya, Nvidia itu pas waktu di undervolt istilahnya gain performance per watt-nya gede. Tapi ini out of the box yang kita tes kelihatan 7600-nya punya power efisiensi yang kelihatannya lumayan. Walaupun ya istilahnya kita bandingin sama generasi lalunya Nvidia sih, bukan current gen Nvidia. Oh ya, buat tambahan sedikit, ini ada beberapa istilahnya footage, gue nggak tahu kelihatan ke teman-teman apa enggak. Teman-teman lagi lihat tuh kontrol, kita lagi jalan di 1080p ray tracing on. Teman-teman perhatikan di tembok sebelah kanannya ya. Nah di tembok sebelah kanannya itu kelihatan kayak teksturnya agak telat ngeload. Itu baru beberapa lama setelah itu baru dia loading. Dan teman-teman lihat juga footage istilahnya Hogwarts Legacy di sini.
teman-teman bisa lihat itu sempet kayak agak telat juga teksturnya loading. Dan itu sayangnya gue cuma ngetes di 7600. Pas waktu pengujian itu dilakukan gue nggak sempat ngetes di 3060-nya. Tapi teman-teman bisa lihat itu sedikit isu yang gue dapatkan saat kita lagi main dengan ray tracing on yang katanya memang cukup memberikan beban ke video RAM juga, ke ukuran video RAM. Sehingga buat teman-teman yang misalnya pengen main di kondisi seperti kayak begini, jadi 1080p kemudian RT-nya on, bisa jadi kita mesti harus reset atau coba setting itu texture size-nya ke tempat yang lain gitu. Ini juga gue berharap untuk ketemu banyak, istilahnya ketemu banyak game yang kayak gini. Sayangnya baru 2 game ini aja yang menunjukkan istilahnya ada kayak teksturnya telat loading. Dan gue belum tahu sebenarnya, belum tahu 100% apakah ini memang gamenya yang kayak begitu atau ini terjadi karena memang 7600-nya limitasi 8GB yang terlihat di situ. Gitu kelihatannya. Jadi kayaknya testing kita sudah mau kelar, udah hampir semuanya kita bacain sih hasilnya ya. Ya, kita sudah bacain hasil-hasilnya dan paling anehnya kita lupa membahas sedikit bentuk fisik dari kartu grafis ini. Padahal udah nongol dari tadi. Oke, ini overall aja kita lihat ya bentuknya hampir mirip dengan yang lain-lain, hanya dia lebih simple ya. Ini sangat small form factor friendly dengan panjang dan lebarnya ya Pak ya. Hanya memiliki 2 kipas yang mungil, bisa masuk di hampir semua casing mini ITX. Ya tentunya untuk yang ATX ini juga pasti sangat masuk ya dari sisi dimensinya. Yang kita sayangkan adalah biasanya penampilan yang sudah imut, menarik, cantik, dan menggemaskan ini akan dirusak oleh AIB atau partnernya dengan merilis kartu grafis yang bongsor-bongsor. Karena kartu grafis yang besar itu lebih menjual. Betul. Ya benar. Teman-teman kan ada yang pernah bilang 3 fan better than 2 fan. Iya. Selalu itu. Tanpa melihat itu spesifikasi GPU-nya seperti apa atau TDP-nya seperti apa, nggak ada yang mau lihat itu. Yang penting 3 fan is the best. FTW. Ya, tapi ya mungkin ada yang segitunya nggak pengen lihat suhu 90 derajat kayak di sini. Mereka ngerasa udahlah dimelarin aja. Tidak nyaman. Bukan aman. Iya, bukan. Ya, tidak nyaman. Gitu ya. Nah, contohnya seperti Gigabyte ini seri dari Gaming OC yang kami dapatkan dan semoga ini sudah akan bisa hadir dalam waktu dekat. Ini menggunakan 3 kipas dan Gaming OC itu menggunakan sistem cooling yang menggunakan WindForce 3X. Harganya masih big question karena sampai video ini kami buat, kami belum mendapatkan exactly untuk final harga dari Gigabyte Gaming OC ini. Itu saja. Oke, jadi kalau seandainya istilahnya teman-teman di sini mungkin nonton ada yang skip sih dan belum nyimak semuanya gitu kan, disarankan nyimak semuanya sih. Cuman berarti kesimpulan kita di sini kalau seandainya kita harus kasih poin-poin. Ya. Poin pertama adalah di pengujian kita yang 8 GB versus 12 GB, di skenario tertentu 12 GB-nya bisa jadi nggak memberikan performance advantage ya, segitu jauhnya. Benar. Hanya karena dia plus 50% VRAM nggak berarti performance-nya 50% juga. Plus 50%. Kita harus melihat itu GPU-nya. Kita harus lihat GPU-nya apa. Ya. Gitu. Penting banget itu. Kita harus lihat GPU-nya apa juga. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita masih nyari di skenario apa ini breaking istilah 8 GB-nya. Ya. Ini kita masih lagi actively nyari, terutama di 1080p. Untuk 1080p di tes gue ini sayangnya gue baru ketemu cuma 2. Control RT yang tadi sama si Hogwarts Legacy saat RT nyala. Saat RT-nya mati nggak apa-apa gitu. Jadi baru ketemu 2. Anyway, kalau teman-teman ada yang ketemu lagi ntar kasih tahu aja di komen Bisa di bawah. komentar. Kayaknya begitu aja. Itu dari gua sih. Lu mungkin mau nambah spekulasi 40-60 apa gimana? Saya kita nggak ada. Ya semoga kita bisa mendapatkan RTX 4060 segera supaya kita bisa menghadirkan pengujian juga untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman itu masih ingin apa sih kira-kira dari next yang bisa kami lakukan berdua? Alpha apa review apa yang mungkin teman-teman bisa request? Kalau masih cukup duitnya buat bayar Alpha. Disclaimer, video ini tidak disponsori oleh AMD. AMD hanya menyediakan kami sampel untuk Radeon RX 7600 dipinjamkan ya, bukan dikasih, bukan dimiliki ya, dipinjamkan. Kemudian kami dari MyClub tidak membayar apapun kepada Alpha untuk membuat video ini. Jadi makan siang barusan. Anyway, nanti gue catat di situ deh makan siangnya. Nah itu saja ya. Terima kasih banyak Alpha sudah menghabiskan waktu 3 hari ini untuk bisa kita melakukan review ini yang semoga membawa informasi yang baru bagi teman-teman. Walaupun hujan dikit ya. Ya, bisa menjawab
8 GB atau 12 GB, semoga ini bisa menjawab. Dan tentunya kami berharap ini bukan kerjasama kita yang pertama atau yang terakhir, yang terakhir. Ya, kalau dirasa teman-teman misalnya pengen follow up tes tambahan, mungkin ada yang penasaran sama content creation lain-lain, coba komen aja di bawah. Kalau seandainya sempat ya gue coba bikin entah buat post IG atau buat post apa. Dan semoga saat itu kontraknya dengan My Club jadi. Husanda. Oke, itu aja teman-teman. Sampai bertemu. Saya Benny. Saya Alfa. Bye-bye.